bagaimana kita memaksimalkan pemanfaatan teknologi IT khususnya di bidang pendidikan. Ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu guru insya Allah di sekolah sudah mendampingi, tinggal bagaimana Bapak Ibu yang di rumah. Jadi tidak bisa dipungkiri masa-masa ini adalah sekarang sudah globalisasi teknologi sangat cepat. Jangan sampai kita kalah sama anak kita. Nah, ntar anak kita belajar di rumah sudah sampai mana, anak kita masih di bawah. Nah, nanti bingung membimbingnya. Sekarang program kita adalah insya Allah akan terintegrasi bermigrasi ke Linux atau open source. Alhamdulillah sudah hadir Bapak beliau ini pakar IT. Kalau saya dengan teman-teman di IGI Ikatan Guru Indonesia menyebutnya kiainya Linux. Ya, kalau ada kiai ini kiainya Linux ya. Jadi Pak Ono ini praktisi di bidang IT dan sering memberikan masukan-masukan. Kemarin terakhir saya lihat di TV One ya tentang yang sadapan itu. Ono mempresentasikan alat penyadap karya beliau. Saya bacakan saja. Ya, kalau enaknya kalau ngisi sama pakar IT, panitia nggak usah nyediain form. Saya bacain aja profilnya di Wikipedia. Beliau sudah masuk Wikipedia. Nama lengkap Ono Widodo Purbo atau Ono W Purbo, biasa dipanggil di ITB, jurusan Teknik Elektro tahun 81 dan mendapat predikat wisudawan terbaik. Kemudian melanjutkan ke Kanada. Pada tahun 2013 beliau bergabung di Surya University, yaitu universitas yang didirikan oleh Profesor Yohanes Surya yang sering mendampingi pelajar-pelajar untuk Olimpiade Fisika ya, Olimpiade Sains. Dan terakhir untuk PhD-nya dokter dari Universitas Waterloo Kanada, bidang teknologi rangkaian terintegrasi untuk satelit. Ya, jadi luar biasa, maka sangat sayang untuk kita lewatkan talkshow ini. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan langsung ke Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di sekolah dasar. Jadi saya biasanya ngasih ceramahnya di levelnya perguruan tinggi, paling SMK, SMA. Sekarang sekolah dasar, bingung. Dan terus terang dulu, sebetulnya kalau kita mengacu ke keputusan menterinya Dinas, sebetulnya sekolah dasar tidak wajib belajar komputer. Jadi sebenarnya sekolah ini termasuk yang canggih pakai komputer. Nggak banyak di Indonesia sekolah dasar yang pakai komputer itu tidak banyak. Ini termasuk hebat. Itu. Terus masalah Linux atau open source itu sebetulnya kira-kira gini cara berpikirnya. Khusus buat sekolah dasar ya. Kalau kita pakai Windows, cari software buat belajar mungkin kan harus beli atau segala macam. Mungkin juga agak susah ya. Kebetulan kalau di Linux software buat anak-anak ini belajar sudah ada. Kalau mau enak, pakainya Linux yang namanya Edubuntu. Ada yang namanya Edubuntu. Kalau kita install Edubuntu itu sudah ada semua aplikasi buat belajar. Itu. Jadi poinnya Linux ini dipakai buat belajar, tapi belajarnya bukan belajar. Karena ini masih sekolah dasar, belajar sambil bermain, gitu ya. Jadi belajar bermain. Nah, yang seru adalah kemungkinan besar di Republik ini guru-guru juga belum kenal kayak gituan. Tidak banyak guru yang tahu. Jadi jangan khawatir, gurunya juga masih banyak yang belum tahu. Oke, kita pindah, layarnya pindah, tapi ini kok agak aneh ya. Nggak apa-apa. Yang situ nggak terlalu jelas ya, tukar layar. Oke, Linux tampilannya kira-kira kayak gini, tapi ini Linux ini yang versi tahun lalu. Ini masih versinya tahun lalu. Karena yang versi yang paling baru kira-kira sekarang bulan berapa sih? Ya, sebulan lagi akan keluar. Jadi ada versi yang 1 bulan lagi mungkin lebih bagus lagi akan keluar. Dan ini semuanya free, gratis. Kalau boleh saran sih, kalau gurunya jago tapi
Kalau gurunya jago, sebetulnya masing-masing sekolah bisa bikin Linuxnya sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya kita bisa bikin Linux khusus buat sekolah ini, khusus buat sekolah mana, terus di dalamnya sudah disiapkan aplikasi-aplikasi buat belajar yang kita butuhkan. Nanti cara pakai Linuxnya bisa beberapa alternatif. Oke. Mungkin kalau laptopnya cuma satu di rumah, itu kan berantem kan antara anak, ibu, bapak, itu kan berantem semua tuh urusannya, memperebutkan satu komputer. Sebetulnya Linux ini bisa dijalankan tanpa diinstal. Kebayang? Jadi kita punya CD Linuxnya, masukin aja CD-nya ke dalam komputer, nyalakan komputernya, jalan dari CD-ROM, langsung jalan dari CD-ROM buat anak-anak belajar. Jadi nanti kalau komputernya mau dipakai buat bapaknya kerja, ya cabut aja CD-nya, udah bapaknya pakai komputer itu lagi. Jadi itu pilihan pertama. Yang paling enak sih kalau anaknya punya komputer sendiri ya, jadi kan gila banget ya anak SD punya komputer sendiri kan gila. Pilihan kedua sebetulnya saya lebih suka kalau bisa harddisknya dibagi dua, buat kerja bapaknya atau ibunya, satu lagi buat anaknya buat belajar. Jadi pas dinyalakan komputernya ada pilihan mau masuk ke yang mana, mau masuk ke buat bapaknya atau ibunya atau ke anaknya. Pilihan ketiga, jadi pilihan pertama tadi pakai CD-ROM dimasukin booting ke CD ya. CD Linuxnya kalau Ubuntu bisa diambil di internet gratis, atau bisa 1 kali berapa sekian ya betul ya. Kira-kira banyak ya. Jadi betul-betul anak sebenarnya saya bermain, tapi bermainnya itu belajar, bukan bermain-bermain, tapi bermainnya belajar. Oke, ini namanya Tuxma. Oke, bayang ya intinya. Nanti bisa bahas, terus terang dulu. Di Indonesia nggak ada sekolah yang bukan buat SD. Kalau dibagi-bagi ke yang mahasiswa yang ada di situ.